Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahdurkum faman alladhi yansurkum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkum lamun anolongi kunda katibin kapi Allahu pasir Allah. Yansurkum lamun anolongi kumda katibin kapi Allahu pasir Allah. Yu'inukum tekes anolongi Allah kumda katibin kapi ala aduwikum atas benya-benya musona tibin kapi. Ala aduwikum atas benya-benya musona tibin kapi kayaumi badrin akatia iyareh paprangan badar. Kayaumi badrin akatia iyarena paprangan badar. Fala waliba maka tak tetik kemenangan lakum maring tibin kapi. Fala waliba tu maka tak ada kemenangan wanita mewujud ada lakum maring tibin kapi. Wa yahdulkum ban lamun atingkel pertolongan Allah. Wa yahdulkum ban lamun atingkel pertolongan Allah lakum maring tibin kapi. Wa yahdulkum ban lamun atingkel pertolongan Allah kum maring tibin kapi. Bitarki nosrikum kalaban atingkel laki nolongi tibin kapi. Kalaban atingkel laki nolongi tibin kapi. Kayaumi Uhudin agate iyare nama perangan Uhud. Bitarki nusrikum kalaban ating kelaki nolong itibin kapi kayaumi Uhudin agate iyare nama perangan Uhud. Faman maka tining pasira orang. Faman maka tining pasira orang. The panika orang. Alladhi yansurkum. Se anolongi Allah kum dagatin kapi. Faman maka tining pasira orang. The panika dat alladhi yansurkum se anolongin ingki alladhi kum dagatin kapi. Faman maka tining masa orang the panikadat alladhi yansurkum si anolongin ingki the uki alladhi kum dagati bin kapi ba'dihi dari samarena min ba'dihi dari samarena atlib min ba'dihi dari samarena atlib wa Allah. Alladhi yansur si anolongi Allah kum dagati bin kapi atau yang baju akhir juga dagaman min ba'dihi dari samarena atlib wa Allah. Ay ba'da hidlanihi ay ba'da hidlanihi samarena atingkel atlib Allah. Ay la nasyir lakum tekes tak anolongi Allah lakum maring tibin kapi. Wa 'ala Allahi baratas Allah la wairihi puntan benni lain Allah. Falyatawakkal maka bicek pasrah atibin. Falyatawakkal maka bicek pasrah atibin. Liya sikih sopaja
ape koko tibin al mu'minuna pasira benya orang mukmin. Al mu'minuna pasira benya orang mukmin. Wa nazila bersamang sana toron, wa nazila bentoron lamma fukida samang sana sepe. Wa nazila bentoron lamma fukida bersamang sana sepe. Qatifatu hamro ponapak sapo semira. Wa nazala bersamang sana toron lama fukida samang sana sepe. Qatifatun ponapa sapo hamro semira. Yaumu Badrin panika iyarina perang Badar. Faqala maka adebu maka ngucap maka matur. Faqala maka matur ba'dun nasi pasira banyak setengah manusia. La'alan nabiyya manter tining nabi. Ahoda panika muntut nabi. He maring kutip tamra. Ahoda maka muntut nabi ha maring qatimatu hamra. Yansurukumullahu fala ghaliba lakum ayyahudulkum faman dalladhi yansurukumullahu min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surat Al-Imran. Yansurukum menolongikum maring dibinggapi Allahu basira Allah. Yu'inukum tegasan nolongi Allah kum maring dibinggapi ala waduwikum atas banyak musona dibinggapi kayomi badrin katia perang Badar. Fala waliba maka ada kemenangan mereka mawujud lakum maring dibinggapi. Wa yadulukum balana tingkal pertolongan Allah kum maring dibinggapi. Bitaran kino serikum kala bana tinggalin nolongi tibin gapi. Bitaran kino serikum kala bana tinggalin nolongi tibin gapi. Kayaumi Uhudin akadiyarin perang Uhud. Faman maka tining pasang orang da baneka orang alladhi yansurukum sanolongi inki alladhi kum maring tibin gapi. Min ba'dihi marsamina tilifa Allah. Min ba'dihi dari samarina tilifa Allah. Ay ba'dahi dalani takis samarina tilifa Allah. Ay la nasira takis sitanolongi Allah lakum maring tibin kapi. Wallahi bani atas Allah la waihi kuntan lain Allah. Falitawakkal maka bice pasrah tibin liyasiki sopaja pekoko tibin al mu'minuna pasrah banyak orang mukmin. Wa nazala bantoron lama fukida samang sana sepe. Qatifatu amro bona pasapu amro amsemira. Yaumu badrin panika yarna Badar. Yaumu badrin panika yarna perang Badar. Faqala maka ngucap badun nasibah salah setengah banyak manusia. La'alan nabiyya mantanan tertining nabi. Ahwada panika muntut nabi ha maring qatifatu amro. Itu pada bagian ayat di sini Allah anolongi nang perang Badar, tapi Allah tak anolongi nang perang Uhud. Kenapa Allah itu membantu kepada umat muslim yang waktu itulah perang Uhud? Kenapa Allah itu hanya membantu pada perang Badar saja? Karena di situ ada ketidakpercayaan satu. Yang kedua, umat Islam pada waktu itu tidak patuh kepada perintah Nabi. Dan yang ketiga, mereka itu terlena dengan harta dunia. Ketika di perang Badar,
umat muslimin itu yang langsung dipimpin oleh Kanjeng Nabi itu semuanya mengikuti perintah Nabi. Mengikuti perintah Nabi. Disuruh jangan turun dari gunung. Semua muslimin itu tidak ada yang turun dari gunung. Apapun yang terjadi, semua umat muslim itu mengikuti apa perintah Nabi. Tidak ada yang melanggar sedikit pun. Jadi pertolongan Allah itu datang. Akhirnya menang. Beda ketika yang terjadi pada perang Uhud. Karena di perang Badar sudah menang, maka di perang Uhud itu mereka sudah terlena, mereka sudah bangga. Sehingga ketika perang Uhud terjadi, Kanjeng Nabi yang menggunakan strategi begini dalam strategi perang, semuanya tidak ada yang mendengarkan perintah Nabi. Ketika perang mulai berkecamuk, maka mereka langsung terlena dengan harta rampasan. Mereka keburu untuk mengambil harta rampasan, wanimah, yang disebut dengan wanimah. Kemudian dia tidak mendengarkan Nabi. Mereka terlena, dia tidak mengindahkan perintah Nabi. Disitulah umat Islam diserang balik di balik gunung. Maka orang non-muslim pada waktu itu, orang kafir, langsung menyerang balik umat muslimin. Sehingga yang terjadi apa? Umat Islam kalah total pada waktu itu. Segala bentuk perintah yang diberikan oleh Nabi pada perang Badar semuanya mengikuti, dan semua perintah yang diberikan oleh Kanjeng Nabi pada perang Uhud itu tidak ada yang mengindahkan. Ini bisa dijadikan perbandingan, ibarat mengikuti perintah Nabi selamat, tidak mengikuti perintah Nabi tidak selamat. Tidak bisa, karena setelah mereka itu merasa bangga, merasa dirinya itu sudah akan menang, sombong duluan, tidak bisa. Pokoknya kalau orang sudah sombong tidak bisa, karena sombong itulah sifat Allah. Di manusia punya sifat sombong tidak bisa, karena sifat sombong itulah semuanya adalah milik Allah. Maka kita tidak boleh sombong. Ini contohnya. Orang Islam ini bukan orang kafir. Orang Islam yang sudah merasa dirinya itu akan menang, sehingga dia tidak mengikuti perintah Kanjeng Nabi, ujung-ujungnya kalah. Itu kan sombong. Jangan menang, itu sombong sudah. Kemudian tak ngidingaki ke dawuhna Nabi, ngindengaki. Dua, nomor telu, terlena dengan harta, rusak. Manusia kalau terlena dengan harta rusak. Harta bisa melupakan, harta juga bisa menyelamatkan. Bagaimana contoh harta yang bisa menyelamatkan? Harta yang baik, harta yang dipegang oleh orang yang bertanggung jawab, ditasarrufkan di tempat yang baik, diberikan, disumbangkan kepada fakir miskin, disumbangkan kepada pembangunan masjid, lembaga pendidikan, tempat-tempat umum, orang miskin, orang-orang jompo yang tidak mampu. Itu orang kaya yang baik, orang kaya yang budiman. Seperti ini yang dicari. Kenapa? Karena angel sulit sekali menemukan orang kaya yang seperti ini. Rata-rata orang kaya itu pada prinsipnya itu pelit. Bersama dengan korum. Rata-rata begitu. Kenapa? Karena mereka merasa hartanya takut habis. Padahal harta itu disedekahkan sama Allah itu tidak akan pernah berkurang.
pandangan mata saja berkurang. Cuma pada hakikatnya itulah bertambah satu keberkahannya. Contoh harta yang barokah begini, kita punya uang sangat barokah sekali, punya uang 1 juta. Yang 1 juta ini jarang kita pakai. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan. Walaupun mau dipakai ada tambahnya lagi, mau dipakai ada tambahnya lagi. Karena rezeki itu datangnya di mana-mana. Minasulayih tasih, harta yang tidak diduga-duga. Jadi uang yang 1 juta ini sangat lama habisnya. Itu namanya disebut dengan harta yang barokah. Disedekahkan 50 ada tambahnya lagi, disedekahkan 100 ada tambahnya lagi. Yang 1 juta ini tak uang-uang ini nggak habis, itu disebut dengan harta barokah. Padahal sudah dibelikan makanan, sudah dibelikan minuman, sudah dibelikan jajan, cuma lancar saja tambahnya itu. Yang 1 juta seakan-akan tidak hilang. Beda ketika harta tidak barokah. Kita memegang uang 1 juta, besok habis, besok habis. Ini kena ini kena ini. Sepeda motor rusak, kemudian kaki kesandung dan gak enak badan. Itu jalannya Allah untuk menghabiskan uang itu. Maka uang itu tidak barokah. Nah begitu. Apa nikmat yang paling indah? Nikmat yang paling indah itu adalah sehat. Nikmat yang paling indah bagi hidup kita itu adalah sehat. Kalau orang sudah sehat, semuanya gampang urusan. Urusan para mebegen nyaman. Urusan harta bisa dicari. Kenapa lagi? Acara-acara lancar. Semua kegiatan-kegiatan keseharian kita, kewajiban kita, kalau badan sehat, fit, maka semuanya akan lancar. Beda ketika orang sudah mengalami gangguan kesehatan. Mau kerja sudah tidak bisa. Kemudian mau tugas juga tidak bisa, berusaha tidak bisa, mau bisnis tidak bisa. Gimana mau usaha? Badannya tidak sehat. Maka rezeki di situ pun akan lambat karena ketidaksehatan badan kita. Maka kita harus menjaga kesehatan kita. Kemudian apapun yang kita tanamkan itu akan menuainya. Apapun yang kita tanam, kita akan menuainya. Kita menanam jagung akan tumbuh jagung. Kita akan menanam padi akan menuai padi. Kita akan menanam mangga akan menuai mangga. Sebagaimana pada ayat ini, ketika kita mengikuti perintah Nabi, maka kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Ketika kita tidak mengikuti perintah Nabi, maka kita akan mendapatkan ancaman dari Allah. Atau ditinggalkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana yang terjadi pada perang Badar, yang waktu itu orang Islam menang, dan yang terjadi pada perang Uhud, yang pada waktu itu orang Islam kalah jika tidak mendengarkan. Ya, seperti itu. Intinya itulah kita mengikuti perintah Nabi. Nah, kebanyakan dari kita itu adalah congkak duluan. Kalau kita masih dalam keadaan nggak punya, mereka itulah biasa-biasa. Kita tidak punya uang, ya biasa. Kita tidak punya apa-apa, biasa. Tapi ketika sudah mulai ekonominya naik, kadang hartanya sudah mulai enak, disinilah akan diuji.
Mampukah kita itu mengendalikan hawa nafsu? Apakah hawa nafsu yang akan membawa kita? Begitu cuma. Apakah kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Ataukah kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu kita? Kalau nggak punya harta biasa, wajar. Kita nggak punya harta. Yang paling bahaya itu kita punya harta tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini bahaya. Semua lengkap dengan keadaan, maka semuanya seakan-akan serba gampang. Dan hal seperti ini yang dianggap gampang ini akan menjerumuskan kita ke dalam lembah bahaya. Ujung-ujungnya bisa kena narkoba. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak paham, bukan mereka tidak ngerti, cuma karena mereka itu mengikuti tren, kemudian uang ada, fasilitas ada, lengkap semua kemewahan. Hanya satu yang pernah belum dicoba, apa? Pil terlarang itu. Saking banyaknya teman, saking banyaknya rayuan, sehingga banyaknya godaan, dia tidak mampu. Apa kamu itu orang kaya tapi gak gaul? Kenapa kok gak gaul? Orang kaya kok gak pakai narkoba? Coba, akhirnya kelamaan nggak mau, digoda lagi sama temennya, akhirnya mau. Disitulah mulai hancurnya dirinya karena tergoda oleh godaan setan yang lewat dari teman kita sendiri. Akhirnya orang yang tadi kaya itu soleh, orang kaya yang budiman, akhirnya jadi orang kaya yang rusak. Di situ godaan iman yang paling dipertaruhkan. Kalau kita nggak punya apa-apa, apanya yang mau banyak godaan? Nggak ada. Putin umpama namanya Putin tidak punya uang, apanya yang mau digoda? Dan kamu beli pil ini yang harganya 500 mau dibuat makan sehari masih bingung, tidak bisa. Yang di sini yang kaya ini yang hati-hati. Itu banyak kan orang yang kaya terjarang apa? Kasus narkoba. Itu bahaya. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan itu godaannya satu. Apa? Ada di matanya. Wanita itu sebenarnya kuat. Nanti godaan dengan perempuan. Cuma kalau kadang tergoda bahaya perempuan itu. Hati-hati. Perempuan sulit untuk rusak seperti laki-laki. Cuma kalau kadang rusak perempuan itu bisa 10 kali lipat daripada laki-laki. Buktinya mana ada laki-laki penjual diri, jarang ada. Tapi kalau perempuan penjual diri banyak, disebut dengan PSK. Apakah ada laki-laki? Ada, cuman tidak begitu banyak. Cuma kalau perempuan disebut dengan PSK, penjajah seks komersial. Begitu. Laki-laki tidak ada. Makanya perempuan itu pada dasarnya itu adalah istiqomah, mengikuti, karena hawa nafsunya seorang laki-laki itu hanya satu. Hawa nafsunya perempuan itu 99, cuma dilapisi dengan sifat malu. Maka dari itu kalau kadang rusak perempuan, rusak. Makanya disebut rusaknya negara bisa disebabkan diakibatkan perempuan. Karena perempuan itu adalah tiang negara. Kalau laki-lakinya tidak bisa. Kan banyak laki-laki rusak gara-gara godaan wanita. Hati-hati. Banyak laki-laki kalah sama godaan wanita. Tidak bisa itu. Tetap kalah. Sehebat apapun seorang laki-laki, sehebat apapun, sekuat apapun jiwa laki-laki, kalau kena yang satu ini, rusak.
Dan lebih rusak lagi kalau wanitanya itu malah 10 kali lipat lebih rusak ketimbang laki-laki. Begitu. Karena prinsipnya wanita itu adalah satu. Apa? Dia adalah berkaca kepada dirinya sendiri. Di nasi engkau ada iya, di engkau cek ada iya, betul perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu berpikirnya itu masih luas. Tapi kalau perempuan berpikirnya itu tidak luas. Mereka cenderung berpikir introvert, perempuan. Kalau laki-laki berpikirnya ekstrovert. Kalau laki-laki masih berpikir cerdas. Kalau perempuan kadang nggak mikir cerdas. Kalau sudah sakit hati, apapun yang terjadi, dimanapun terjadi, sifat malu hilang. Perempuan. Siapapun perempuan. Siapapun perempuan. Di bawah alam loh. Saya tidak menyebutkan di Indonesia saja, bukan hanya menyebutkan di di mana nih? Di Pamekasan saja. Semua wanita kalau sudah berpikirnya tidak kuat dimanapun dia berada, dia tidak pernah menjaga sifat dan merendahkan dirinya sendiri. Bukan banyak perempuan tengkar di jalan gara-gara rebutan suami. Jarang laki-laki itu rebutan istri, jarang. Karena rata-rata laki-laki itu pikir cerdas. Diselesaikan di rumah, musyawarah kalau laki-laki begitu. Atau juga yang terjadi di jalan cuma jarang. Kalau perempuan banyak. Yang paling tengkar di jalan gara-gara rebutan seorang suami itu kan banyak. Ngapa ya istri yang jadi istri ini? Coba cek di mana-mana. Yang paling banyak tengkar di jalan, di pasar dan di mana itu adalah perempuan. Jarang laki-laki tengkar rebutan istri, jarang. Jarang. Tapi kalau perempuan tengkar di jalan, tengkar di pasar, rebutan suami di mana-mana itu. Padahal itu adalah sifat malu, harga diri itu. Cuman kalau sudah masuk kepada tatanan perempuan, sifat malu hilang. Hilang. Itu saling jambak-jambakan, saling tendang-tendangan. Itu hanya gara-gara rebutan laki-laki. Kita kembali lagi pada ayat di sini, pada soal Imran ini. Ketika kalian tidak mendengarkan seorang suami sebagai barahnya, maka apapun yang terjadi pada seorang perempuan itu akan ditinggalkan. Mari kita kembalikan lagi pada ayat yang tadi. Kunci seorang istri mengikuti adalah kepada perintah seorang suami. Kunci seorang umat mengikuti pada nabinya. Di situ adalah kunci yang harus kita patuhi. Istri kalau sudah mengikuti suami, semuanya tidak akan ada yang tidak beres-beres semua. Yang bikin istri gak betah suami gak betah di rumah itu kenapa? Karena istrinya itu tidak mengerti pada suami, sering keterlaluan, segala hal. Kalau mengikuti tidak ada. Maka dari itu, ketika seorang istri tidak mengikuti perintah suami, maka datanglah ujian dan jawaban kepada keluarga itu, atau ditingkat oleh pertolongan Allah. Nah, istrinya saja sudah melanggar, sedang istrinya adalah harus mengikuti suami selama suami itu berada dalam jalan yang benar. Kalau sudah berada jalan-jalan yang benar, istri tidak mengikuti, maka
Temun Allah di sini adalah ai bitarki nasriku. Pekat atina aki, atingkel pertolongan dari bentuk. Kalau sudah mengikuti, insya Allah pasti akan dilindungi dalam keluarga itu. Sebagaimana pada perang Badar, Allah membantu kepada kaum muslimin menjadi sebuah kemenangan, dan Allah meninggalkan pertolongan pada yang terjadi dalam perang Uhud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumassu sama'u tanazzala an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati khayran bimatini bisirri hurufihi wa nawwir li qalbi wa sam'i wa mutlati wa sahil alayya hifdahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummati musammadan ajalluha naf'an ala ummati musammadan Tuba liman yahfaduhu dunya wa ukhra abadan wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yasudah wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yasudah ya rabbi naw